Halo teman-teman semuanya, dan hari ini mungkin agak berbeda ya dari yang video sebelumnya. Ya lagi-lagi yang gue bilang, di video YouTube gue pribadi ini memang cenderung ngasih lihat gue yang sehari-harinya kayak gini. Jadi rambut gue dalam keadaan diikat dan muka gue tanpa makeup. Jadi kalian tahu apa yang terjadi, yaitu memang lagi banyak kerjaan. Nah, banyak kerjaan ini tapi positif ya menurut gue lebih baik gue capek karena ada kerjaan, capek karena sibuk gitu ya, daripada capek mikirin gak ada duit gitu ya. Nah, bener banget. Jadi kayak belakangan ini di November itu kan lagi mau akhir tahun ya teman-teman. Semua perusahaan yang punya deal-dealan dengan B2B nih lumayan cukup lagi pada rame gitu, pada ngejar project-project akhir tahun. Karena biasanya di November ini mereka tuh lagi ngejar-ngejarin supaya deal untuk proyek di tahun 2024 nih. Terus habis itu kayak ayo yuk close the deal nih sebelum masuk ke Natal dan tahun baru ya. Nah itu juga terjadi pada kita nih teman-teman. Dan ada yang emang perusahaan yang ngomong kalau misalnya emang dia butuh untuk pakai dana tahun ini gitu ya. Ada juga yang memang perlu untuk rebranding untuk tahun depan. Banyak banget deh campur-campur, dan tentunya kantor gue ini juga memilah-milah gitu teman-teman, mana project yang mau kita jalanin, mana yang kita hanya pegang untuk konsultasinya aja, dan mana yang memang perlu bahkan kita lempar lagi ke orang lain atau ke vendor-vendor kita gitu teman-teman. Dan menurut gue itu hal bagus ya, gimana caranya kita belajar untuk memilah pekerjaan yang mau kita handle sendiri. Karena kalau kalian punya privilege dengan punya project yang beberapa dan cukup banyak, tentunya kalian tuh punya kemampuan atau power untuk memilah pekerjaan mana yang worth it untuk kalian kerjain sendiri. Dan apabila itu nggak worth it atau kurang cocok atau visinya kurang tepat gitu ya, maka kita bisa loh menyarankan orang lain untuk ambil aja project ini atau direferalkan atau kita ambil tapi sebagai konsultan gitu. Jadi kalau di bisnis gitu ya teman-teman, itu tuh dibagi jadi 3. Jadi you do it yourself gitu ya, DIY, terus we do it together, dan yang terakhir itu we do it for you. Nah, di Melon Branding itu kita biasanya kerjain itu yang we do it for you. Jadi kita yang pikirin, kita yang kerjain, kita yang eksekusiin gitu ya. Semua pemikiran dan pekerjaan dari kita, all in. Nah, tapi kalau beberapa bulan belakangan ini kita mulai menerapkan yang adanya yang you do it yourself dan we do it together gitu. Kalau yang you do it yourself biasanya itu yang memang konsultan nih teman-teman, yang memang sebenarnya dari pihak mereka tuh, dari klien-klien kita ini udah punya timnya sendiri gitu teman-teman. Nah, sedangkan kalau yang we do it together itu dikolaborasikan, misalnya separuh kita yang kerjain, separuh lagi mereka yang kerjain secara internal gitu teman-teman. Dan dari yang gue belajar ya, kalau misalnya emang kita nggak maruk gitu ya, kita nggak mau ngambil semua pekerjaan untuk diri kita sendiri, kita berbagi ke mungkin vendor kita, atau mungkin kita jujur gitu ya terhadap diri sendiri dan juga klien kita, kalau wah kita udah nggak sanggup atau kita nggak cocok atau kurang tepat nih misalnya masuk ke kita, dengan kita kejujuran tersebut justru malah dia lebih percaya sama kita gitu teman-teman, dan dia ngerasa ini tuh kalian tulus banget dalam mengerjakan tugas ini, jadi mereka malah terbuka banget, open banget kalau memang mereka sebenarnya pengen kita yang kerjain, tapi gue appreciate kalau kalian tuh jujur, better disaranin orang yang baik lainnya untuk menghandle project ini gitu. Karena kalau misalkan kita maksain atau kita ngerjain sesuatu yang bukan di bidang kita, yang kurang relevan buat kita, yang ada kita ngerjainnya setengah-setengah, nggak bagus. Kalau misalnya nggak bagus, otomatis kita nggak dipercaya lagi untuk project-project selanjutnya, atau bahkan project yang udah ada bisa di-terminate apabila kita nggak perform dengan baik. Tapi kalau kita udah perform dengan baik, kita udah menyesuaikan dengan KPI, sesuai dengan scope of work yang kita janjikan, tentunya ya kita nggak bisa di-terminate karena kita udah sesuai semua dengan apa janji-janji kita dan juga apa yang harus kita kerjakan. Nah, kalau kata partner gue ya, itu gue selalu ditanemin di otak gue dan juga ke tim-tim gue, dimana kita kerjain 100% aja tuh nggak cukup. Kita kerja 100% bener aja tuh nggak cukup untuk klien gitu, karena mereka selalu berharap lebih, apalagi kalau kita udah kasih pandangan baik gitu di awal,
Kalau orang ini tuh mampu, orang ini tuh niat, sangat mendengarkan, bisa mengkonsultasikan dengan baik, berarti dia harapannya sangat tinggi kepada kamu gitu ya. Jadi kalau misalkan kita udah ngelakuin yang terbaik, 80% aja itu salah. Kita harus benar-benar perform 100%. Dan 100% aja tidak cukup untuk customer. 100% aja belum cukup untuk klien gitu ya. Jadi kita justru harus overkill gitu ya. Kita harus ngerjain lebih dari apa yang kita janjikan. Kita harus mendeliver lebih dari apa yang kita udah kasih KPI ya. Karena KPI aja tuh bagi mereka nggak cukup. Selama kalian cuma bisa dapetin leads tapi nggak bisa dapetin conversion, itu bagi mereka tuh masih kurang gitu ya. Padahal namanya leads kalau udah masuk ke tangan klien itu udah jadi tanggung jawab kliennya gitu. Nah di sini tuh gue cuma mau kayak kasih pandangan terbuka aja, dimana kalau kalian udah ngerasa kalian udah effort, udah kerja segala macem, perusahaan atau klien atau bos kalian itu nggak akan nganggep kalian gitu, kecuali kalian bisa lakuin overkill tadi, kalian bisa lakuin lebih dari apa yang kalian seharusnya dibayar gitu. Karena kalau kalian udah lakuin itu lebih dari apa yang kalian dibayar atau kalian janjikan, kalau klien gitu ya, itu baru kalian tuh ternotis kayak, wow dia hebat banget, wow dia menginspirasi banget, dia seniat itu ya, ternyata keren banget ya kemampuan dia. Jadi baru bisa dinotis ketika kita melakukan lebih dari 100%. Itu yang gue belajar dan masih gue coba tanemin di otak gue ya, namanya manusia kadang capek juga gitu kalau kita udah ngelakuin 100% tapi masih nggak dianggap gitu ya teman-teman. Tapi ya ini truthnya, ini kenyataannya gitu. That's why ini masuknya ke channel pribadi gue gitu ya. Karena selalu kalau di depan klien itu pasti gue harus terlihat profesional. Walaupun klien tuh yang namanya klien, dia tidak perlu tahu lu ada masalah apa, masalah pribadi apa, atau masalah internal apa, masalah mungkin staff issue, finance issue, dan kawan-kawan itu tidak peduli gitu teman-teman. Ini bukan menyedihkan ya, bukan kayak kita nggak boleh punya empati atau apa, bukan. Tapi profesional ya is profesional gitu. Kalian jangan berharap kita bisa ngertiin sesuatu yang lu nggak jual ke gue gitu. Itu sih. Jadi ya menurut gue dunia profesional itu berat dan dunia profesional itu keras. Tapi selama kalian bisa bersaing, kalian punya niatnya untuk maju terus dan berkembang terus, menurut gue itu masih jalan terbuka banget sih buat kalian. Apalagi di zaman sekarang itu namanya orang kesempatannya tuh jadi sama ya teman-teman. Baik itu orang yang udah artis atau bahkan orang yang dari desa nih, mereka sama-sama bisa pakai sosmed, bisa pakai YouTube, bisa pakai website untuk pamerin kemampuan mereka sendiri gitu. Asalkan kalian tunjukin, kasih tahu ke dunia kalau kalian bisa melakukan ini dan kalian benar-benar eksekusi, peluang apapun yang masuk, opportunity-nya itu bisa jadi jalan buat masa depan lo juga. Itu aja yang mau gue sampaikan di video kali ini.